Satunya adalah maha besarnya topik ini, betapa lagi membicarakan tentang kemanusiaan sebagai suatu topik besar dan dunia Nusantara yang lagi besar. Kalau diizinkan nanti selepas zaman COVID, kalau saya bisa berkelana di Indonesia, saya mau menyiapkan 13 sisi kuliah untuk menjadi satu modul, ya, satu mata kuliah yang mantap, dan mau berkelana dan mau membicarakan ini dengan tanggapan bahwa ayo kita sama-sama mengusahakan wacana Nusantara, sastra Nusantara yang inklusif, yang emansipatoris, yang merdeka, yang autonomous, dan yang sangat manusiawi. Saya mulai dengan kuliah ini dari kutipan Edward Said. Menurut beliau, dan dalam bahasa Inggrisnya, kemanusiaan itu adalah humanism. Humanism is not about withdrawal and exclusion. Quite the reverse. The purpose is to make more things available to critical things, available to critical scrutiny as the product of human labor, human energies for emancipation and enlightenment, and just as importantly, human misreadings and misinterpretation of the collective past and present. Kita sedia maklum bahwa Edward Said adalah seorang pengamat sastra yang luar biasa, ketekunan, yang sangat kritis lagi humanis. Tidak jauh dan tidak perlu pergi jauh juga adalah dari seorang intelijensia Jawa di awal abad ke-20 telah membicarakan ini dan saya pikir sangat tuntas, ya, malahan sangat sederhana tetapi sungguh mendalam. Intelijensia Jawa ini menulis dalam bahasa Melayu dan beliau menulis ini dengan sangat berani mempertanyakan apakah yang dikatakan kemanusiaan itu. Begitu barangkali seorang pembaca bertanya ataupun kita hari ini bertanya. Kemanusiaan itu merdeka di atas bumi, berani berdiri sendiri, dan berusaha sekuat-kuatnya guna menolong orang yang tertindas. Inilah yang paling jelas kemanusiaan yang sudah ditanggapi oleh seorang intelektual, seorang intelijensia awal di Nusantara. Saya dapat lihat ini juga dalam penulisan-penulisan yang lain, sepertinya seawal, sezaman beliau dari Semenanjung, yaitu Said Al-Hadi, ya, dari intelektual Jawa, Cokro Aminoto, dari lebih awal sedikit Adi Tirto Suryo, ya, dan tentu saja Haji Misbah dan lain-lain. Kemanusiaan itu adalah lafaz dan nilai universal yang terungkap dalam setiap budaya manusia. Dalam sejarah lafaz ungkap ini berlangsung dan ada budaya yang membangunkan ia lebih dari yang lain. Kemanusiaan Nusantara bisa kita takrifkan sebagai gagasan falsafah sosial, selain sebagai manifestasi kebudayaan yang bisa dikesani sepanjang sejarah nenek moyang kita. Dalam sejarah sastra rantau ini, dalam wilayah Nusantara ini, sepanjang sejarahnya menjadi wadah untuk gagasan kemanusiaan bergerak, bertapak, dan saling berbagi. Dalam pidato ini, izinkan saya mengajukan ide-ide berikut. Ada 4 sisinya. Pertama, bahwa kemanusiaan Nusantara termanifestasi atau terpancar dari ranah sastra, itu sudah kita jelaskan tadi. Selain kita tahu pada ranah agama, kesenian, tradisi, budaya, ya, dan ini kalau kita lihat sekarang kita sering berdepan dengan apa yang disebut tentang kemanusiaan keagamaan. Ya, saya rasa teman-teman sesepuh kita ya dari Indonesia, seawalnya dari Cokro Aminoto, kemudian kepada Hasbi Asidiki, kemudian kepada Muhammad Nasir, kemudian kepada Nurhalis Majid, kepada Gus Dur, dan terus nama-nama yang boleh kita kutip. Mau tidak mau mereka adalah pendukung kemanusiaan keagamaan Islam yang sangat utuh. Dan itu sangat mewarnai sumbangan Islam Nusantara kepada Rahmadun. 2. Kemanusiaan sastra itu dalam proses yang terus menjadi. Maknanya kita tidak boleh melihat ya sebagai sesuatu yang fix ataupun yang sudah jadi.
Ketiga, kemanusiaan Nusantara dibentuk dan diwarnakan dalam ranah sastra yang sememang pun sebuah medan pertarungan idea yang melawan segala bentuk ketidakmanusiaan. Tadi awal yang saya sebut berkenaan dengan Edward Said yang menyatakan tentang misreading, ya, misinterpretation, itu adalah bahagian daripada ketidakmanusiaan. Keempat, kemanusiaan Nusantara tidak dapat dilestari dan diperkembang terus sekiranya ranah sastra kita rapuh dan melumpuh, termasuk pendukungnya lesu dan tidak berwibawa. Teman-teman, saya percaya dalam ikra.id, antara lainnya adalah mengedepankan satu gagasan yang lebih manusiai dalam Nusantara ini. Lewat keagamaan, lewat kesusastraan, lewat kesenian, dan lewat keintelektualan. Teman-teman, Nusantara adalah hamparan kemasyarakatan dan kebudayaan yang luas dan bersejarah. Kita maklum Nusantara bisa ditanggapi berbeda-beda di rantau kita. Dalam zaman Majapahit, Nusantara menjelas segala tanah dan negeri di luar Jawa. Dalam wacana Indonesia modern, Nusantara memiliki pengertian seiras dengan NKRI. Di kalangan sastrawan, baik di Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, Selatan Thai, Malaysia dan Filipina, Nusantara rupanya yang mereka pahamkan adalah keseluruhan rantau ini yang meliputi Indonesia, Malaysia, Selatan Thai, Singapura, Brunei, Selatan Filipina, dan seterusnya. Malah kadang diperpanjangkan merangkumi afiliasi antropologis dengan Taiwan, Madagaskar, Sri Lanka, Afrika Selatan, Pulau Kokos, dan sebagainya. Apapun Nusantara tidak dapat dipisahkan dengan alam laut dan dunia arkipelagik ini, di mana kita sebut sebagai tanah air, sebagai tempat yang telah dan akan terus mewarnai hayat kesusastraan kita dan kemanusiaan. Pasti semua kita menciptakan sebuah lautan sastra yang terbangun, terpelihara, terawat, terjaga. Lautan sastra yang disebut dalam pidato ini bukan setakat merujuk kepada keluasan sastra di Nusantara, tetapi juga merujuk keluasan kebebasan yang akan memberikan makna kepada kemanusiaan itu tadi. Kedalaman lautan sastra itu bisa saja melambangkan iltizam atau komitmen kepada keadilan dan kesamarataan, termasuk tentu sekali keperbedaan ataupun pluralisme. Menyebut tentang laut, ia bisa kita pahamkan sebagai berikut. Pertama, sebagai melambang suatu kemahaluasan dan kemahadalaman laksana sastra kita sendiri. Begitu juga tradisi sastra kita yang telah berkembang, mengumpul dan mencetus dari dahulu sampai sekarang. Kedua, laut itu sebagai hamparan fizikal alam kepulauan ini yang selama ini telah mewarnai nasib dan harap tuju dari dulu sampai kini. Teman-teman, kerana laut kita yang luas dengan ceruk rantau berliku dengan muara tanjung, hamparan karangan dan rawa, serta pulau dan selat bersilang antara daratan tempat manusia bermastautin. Dari laut kitalah bergerak manusia, bahasa dan budaya, agama dan kepandaian, barang dagangan dan tentunya sastra. Jika imijan laut pernah berdenyut dalam banyak karya kita, maka menarik diperhatikan dalam sejarah adalah antara perintah kolonial ke atas kita adalah dengan melumpurkan kita secara kelautan. Dengan kuasa kelautan, mereka mengalahkan kita. Penjajahan dan feudalisme inland telah memutuskan kita dari kebebasan ini. Itulah zaman kemunduran apabila laut kita tidak lagi menjadi tempat kita untuk memanjangkan hayat kebudayaan ini. Lalu lintas perdagangan dan yang pesat dengan komoditi yang digelakan di barat dipegang oleh kapitalisme kolonial menjadikan Nusantara kita tidak lagi berdaya. Dengan tercabutnya penguasaan kita ke atas laut, maka sastra kita tidak menyebar kerana ekonomi kita merudum, jatuh dan merosak. Keluhan ini pernah dilontarkan oleh Rendra. Dalam sebuah pidato, Rendra membacakan sedemikian. Bangsa kami masih menderita cacat kebudayaan sebagai akibat dari penindasan kolonialisme Belanda yang bersekutu dengan raja-raja agraris bangsa kami sendiri. Kebudayaan dagang kami telah rusak dan belum pulih lagi sampai sekarang. Dominasi kekuatan ekonomi asing masih lagi berat menekan bangsa kami sehingga merembet menjadi pengaruh politik juga. Dan di dalam pergolakan maupun kemacetan dari proses pembangunan itu, kami sangat memerlukan keterangan dan kewaspadaan
kesadaran sebagai unsur keseimbangan. Itulah tugas penyair untuk menjaga. Makanya dalam pidato ini saya mengaitkan soal laut dan juga soal kefungsionalan ataupun kepertanggungjawaban para penyair, para sastrawan kita. Maka menarik apabila kita senang mengendang suara pembebasan dan emansipatoris, maka seorang penulis pemikir Sultan Tadir Ali Syabana menyebut pentingnya menuju ke laut, samudera biru dan meninggalkan tasik tenang dalam puisi beliau menuju ke laut yang antara lain berbunyi begini. Ombak riak berkejar-kejaran di gelanggang biru di tepi langit. Pasir rata berulang dikecup. Tebing curam ditentang diserang. Dalam bergurau bersama angin, dalam berlomba bersama mega. Sejak itu, jiwa gelisah selalu berjuang tiada reda, ketenangan lama serasa beku, gunung pelindung rasa pengalang, berontak hati hendak bebas, menyerang segala apa mengadang. Itulah manusia baru yang timbul pada abad ke-20 yang mau lepas bebas, menempuh lautan yang maha luas dan maha bebas yang keluar dari tasik yang tenang, tasik yang sebenarnya memerangkap kita secara fikiran dan kebudayaan. Kemanusiaan Nusantara dengan sastra yang berkelana. Teman-teman, dalam teks-teks Melayu lama, pasti juga dalam teks-teks yang sealiran dengan korpus Melayu, sering disebut gerombolan yang bernama dagang santri. Ini tiada lain menunjukkan santri yang berkelana menjadi mubalik agama dengan kementerian berdagang di samping membawa risalah agama dan surat sastra. Tentu saja mereka bergerak dalam jalur lautan antara daratan. Dalam istilah modern, mereka bisa dianggap sebagai cultural broker zaman. Pada satu sisi membawa risalah keagamaan, di satu sisi mempermantapkan kebudayaan dan keberaksaraan. Ya. Dan kalau ini kita ingat Iqra.id itu seperti ini sebenarnya. Keberaksaraan, Iqra. Tanpa mereka pastinya sastra dan pemikiran tidak dapat berkelana. Dalam lembaran sastra, Syekh Hamzah Pansuri, asal Aceh, telah banyak menggunakan perlambangan laut. Syair perahu menuju pulau yang satu adalah suatu pencarian untuk mencapai kesatuan wujud dengan sang pencipta manusia yang diibaratkan sebagai sang pencipta manusia diibaratkan sebagai perahu. Menuju pulau satu adalah tamsilan yang dekat dengan penduduk Nusantara. Manusia pencari yang ditamsilkan perahu itu harus berani menempuh laut dalam bersisik karang dengan ikan hiu yang sedia menyerang, sedang ribut dan taufan sangatlah garang. Wahai muda, kenalah dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Pertegur jua alat perahumu, hasilkan bekal air dan kayu. Dayung pengayuh, taruh di situ, supaya laju perahumu itu. Menarik diperhatikan. Sultan Tadir yang mahu ke laut dan Hamzah yang membayangkan 400 tahun sebelumnya itu berkenaan dengan manusia sebagai perahu menuju kepada laut yang besar. Sezaman itu adalah seorang yang namanya Buhari yang jauh hari menulis sebuah kitab etika pemerintahan dan pemartaban keadilan dan akal budi yang sebenarnya mahkota pada penguasa. Sekiranya Hamzah menciptakan orang kamil, Hamzah menyebutnya orang kamil, kita tahu dalam istilah Sufisme itu adalah insanul kamil. Hamzah menggunakan bahasa Melayu orang kamil sebagai puncak kewujudan, tetapi Buhari mengilhamkan lain, orang budiman, yaitu orang yang berakal. Budi ditetapkan dalam Tajus Salatin sebagai akal yang wujudnya dipacu oleh dua sisi, akal dan adil. Dan Buhari menyebut begini, tiada dapat dibedakan antara sultan dan rakyat, pada antara tuan dan hamba, dan pada antara miskin dan kaya. Semuanya samalah dengan tanah, iaitu manusia semuanya sama dijadikan dari tanah, dan pulang pula ia kepada tanah. Teks ini terkarang 1603 di Aceh.
pasti pengisian ini amatlah revolusioner pada sisi. Cerita tentang watak sempurna dan jahat berkumandang dalam naratif moral. Begitulah cerita-cerita Panji Jawa masuk ke dalam pencitraan Melayu sehinggalah ke Thai. Betapa kita lihat teks Melayu seperti Tajuh Salatin masuk ke tempat-tempat yang bukan Melayu, yakni di Jawa, di Sunda dan di Madura. Setiap istana dan keraton di Nusantara menghasilkan teks untuk menjustifikasikan nasab dan kekuasaan mereka. Tetapi ini tersurat dengan sastrawi sehingga kelak nanti sukar kita menentukan mana yang sastrawi dan sejarhawi. Bacalah saja hikayat Raja-Raja Pasai, Sulalatus Salatin, hikayat Patani, hikayat Banja, Babat Tanah Jawa, dan seperti yang lain. Dari sastra kita, penyebarannya memantapkan proses pengislaman, baik pengajaran akidah dan fiqh, termasuk tasawuf dan akhlak, sama ada dalam penjelasan teologis maupun dalam ujaran simbolis menerusi penceritaan orang-orang saleh. Seawalnya sebelum sastra bertulis bergemencar, dari sastra lisan nenek moyang kita tersirat pelbagai anjuran, teguran, dan pesanan yang bertolak kepada jadilah manusia yang baik. Maka dari pepatah petitir, pantun teromba, bidalan dan lain-lain versi yang terlapas, apa yang boleh kita sebut sebagai folk humanism ataupun kemanusiaan rakyat yang terungkap dalam bentuk yang sederhana dengan fokus kepada muatan isi yang berselang dengan pelambangan dan maksud. Sifat kemanusiaan yang ada dalam pantun terpantul dalam bentuk dan isi. Lafaznya sendiri mempunyai ciri-ciri yang bisa kita sifat sebagai manusiawi. Pantun adalah sebuah puisi yang memerlukan interaksi. Sudah dijual, harus dibeli. Pantun bukan untuk diri sendiri. Teman-teman, ayo kita masuk sekarang berkenaan apakah kemanusiaan dalam pengertiannya. Kemanusiaan yang pernah dikupas oleh Mokhtar Lubis adalah kecenderungan menulis demi mengangkat harkat manusia dengan citra yang berbudaya. Prinsip manusia itu harus bebas menurut dia. Tidak boleh ditindas maupun diperbudak. Manusia harus diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Manusia harus diberi hak asasi dan hak untuk memilih secara bebas. Tidak boleh dipaksa-paksa atau diatur oleh satu kekuasaan tertentu selama tingkah laku manusia itu tidak merusak dan merugikan kepentingan umum. Tambah Mokhtar lagi, kita harus sentiasa memperjuangkan kemanusiaan kita serta hak-hak asasinya untuk tetap konsisten dengan prinsip dan sikap manusia secara hakiki. Tugas kita sebagai sastrawan adalah mengembalikan fitrah kemanusiaan agar tidak terperangkap ke dalam kerangkang nafsu kebinatangan. Pasti sama dengan nada Nurhalis Majid yang menyebut juga tentang pentingnya mengembalikan fitrah kemanusiaan lewat kemanusiaan Islam. Kemanusiaan sebagai falsafah sosial yang tertumpu kepada mengajukan kritik terhadap apa yang canggung dan tidak beres yang berlangsung dan bertahan dalam masyarakat. Kesediaan mengajukan kritik bertujuan, ini menurut Edward Said, to make more things available to critical scrutiny as the product of human labor, human energies for emancipation and enlightenment, just as importantly, human misreading and misinterpretation of the collective past and present. Yang tadi saya telah bacakan dalam pembukaan pidato ini. Kemanusiaan tentunya meliputi cinta kasih, menyayangi dan menghargai setiap manusia, kemampuan manusia untuk berkasih sayangan antara satu sama lain, dan keprihatinan mereka menegakkan keadilan harus mendasari kemanusiaan yang terus ingin mencari dan mencapai kesempurnaan kewujudan. Kemanusiaan kritis memerlukan kita berempatis kepada golongan yang kita atau diri kita sendiri bantu untuk mengeluarkan mereka daripada penindasan dan pemilihan. Kemanusiaan tergerak dari semangat untuk membaki mana yang parah dan menjauhi yang pasrah. Kemanusiaan harus dipertahankan, dibangun, dan cabarannya tentu banyak sebagaimana Rendra mengingatkan. Pada umumnya kita tidak akan mungkin membangun apa saja di dalam masyarakat yang kemanusiaannya sudah berantakan tanpa memulihkan kemanusiaan warga negara di dalam masyarakat itu. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan memulihkan tatanan hidup yang adil di dalam masyarakat. Kita membangun kembali tatanan hukum, politik dan budaya juga diperlukan sama pentingnya dengan sektor ekonomi. Maksudnya dalam membicarakan tentang kemanusiaan sastra, kemanusiaan Nusantara harus dipikirkan bukan saja faktor tentang poetika tetapi juga faktor
politika, yaitu persoalan ekonomi dan persoalan kekuasaan. Tidak dapat tidak, ini mengundang penyuluhan nilai-nilai universal, agama dan etika kemanusiaan. Tradisi agama kita adalah salah satu sumber yang dapat menyalurkan nilai-nilai universal dan kepedulian ke atas kemanusiaan sejagat. Bukan saja dapat mengangkat harkat manusia sebagai mulia dan tidak boleh dipelekehkan dan diperkecil, tetapi juga mengibarkan sebuah harapan. Sememangnya sentral dalam kehidupan berbudaya ini adanya kepercayaan kepada keberadaan untuk mencari kebaikan dan ikhtiar dan keteguhan itu sebagai nilai-nilai kesempurnaan yang memberi manusia semangat mencari makna atas kewujudan ini. Kemanusiaan yang mengafirmasi budi akal dan ikhtiar, manusia menolak segala kepasifan kehidupan yang menyerah pada ketentuan. Nasib memang tidak boleh datang dari langit. Nasib dibentuk oleh sistem, oleh konstruksi ketidakadilan yang dilahirkan oleh kuasa politik yang dominan. Teman-teman, sekiranya kita perluaskan lagi cakupan kemanusiaan, ada 4 perkara yang harus kita rangkul bersama. 1, kemanusiaan itu mesti merangkumi pembebasan dalam takrifannya. 2, tanpa pembebasan kemanusiaan tidak bisa terjamin. 3, tanpa kemanusiaan, ada pembebasan bisa hilang arah dan tujuan. Dan 4, gelar atau klaim kemanusiaan walaupun ada tapi belum tentu peduli tentang pembebasan. Makanya kalau tidak ada komponen pembebasan dalam kemanusiaan, ia bukanlah kemanusiaan yang utuh atau wajar. Artinya kemanusiaan ada pertalian dengan soal kebebasan yang kita sudah jelaskan tadi, dan ini telah disinggung dengan baik oleh Seno Gumira Adidharma. Apabila manusia tidak bebas, mereka tidak dapat mengembangkan kemanusiaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian harus bersikap kritis karena manusia yang tidak bersikap dan berpikir kritis tidak bisa menjadi manusia kreatif. Dan manusia yang tidak kreatif pasti tidak dapat berdepan secara kritis. Kalau kita perhatikan, kemanusiaan Nusantara itu bisa kita lihat dalam pandangan dunia ataupun orientasi nilai yang mendukung segi-segi berikut. Seperti yang diutarakan oleh seorang sarjana dari Singapura, Sharifah Masna. 1, percaya bahawa manusia dilahirkan merdeka dan mulia. 2, mengukur kemuliaan dan harga diri insan berdasarkan ketinggian moral, ketejaman intelek, kekreatifan atau kebolehannya dan bukan kerana kedudukan sosial, keturunan atau kuasa-kuasa gaib yang dipercayai ada padanya. 3, mementingkan keadilan sosial dalam masyarakat. 4, menggunakan akal fikiran kurniaan Tuhan seluas mungkin menyelesaikan masalah dan memakmurkan alam ciptaan Tuhan. Dan kelima, mempunyai keutuhan dalaman yang tidak boleh dimusnahkan oleh kuasa-kuasa luar. Kemanusiaan dalam sastra memiliki segi-segi menyeru dan menyanggah. Nah, ini yang sekarang kita sudah masuk. Kemanusiaan dalam sastra pun. Sastra besar hanya lahir dari keagungan, bukan dari semangat menepi-nepi, semangat pojok. Keagungan selalu dibarengi pemberontakan dan setia, pemberontakan dan ukuran yang ditetapkan setia, pemberontakan dan ukuran yang ditetapkan kesetiaan. Umumnya, baik sastrawan dan pengamat sosial, sastra telah dilihat dalam peranannya kepada pembangunan masyarakat dan individu. Tanpa kemanusiaan, sebagai inti dan ruh sastra, ianya adalah ketumpukan cerita atau baris kekata yang puitis. Ayat kita merenung seorang penulis besar dari Semenanjung yang menulis demikian berkenaan dengan kemanusiaan yang harus menjadi pasa atau teras kesusastraan. Kesusastraan yang terbabas daripada kemanusiaan adalah kepelikan-kepelikan yang sedang berlaku dengan rancak sekarang ini bila sastrawan cuba mengolah karyanya ataupun kritik cuba mendekati sebuah karya sastra. Kepelikan ini terjadi kerana masing-masing cuba meyakinkan orang lain bahawa kesusastraan bukan kemanusiaan tetapi adalah teknik-teknik, adalah bahasa-bahasa dengan gaya-gaya yang tertentu, adalah imajinasi dan kekuatan daya khayal yang tidak secara mesra berkaitan dengan kemanusiaan. Jelasnya, kalau ini dipegang, itu yang dipanggil dehumanisasi atau ketidakmanusiaan yang sedang berlangsungan dalam ranah sastra. Kemanusiaan Nusantara yang tampil dalam sastra memperlihatkan semangat reformisme mau tidak mau. Yakni kebudayaan yang konsisten berserta kreatif terhadap golongan dominan dan idea-idea mereka.
Ini tidak akan terwujud sekiranya para sastrawan kita tidak mempeduli atau terasa gelisah menyaksikan apa yang berlaku di sekeliling mereka. Inilah yang membuat Ahmad Tohari gelisah. Ahmad Tohari gelisah melihat keadaan sekelilingnya sehingga beliau beranggapan begini. Saya menulis karena ada dorongan dari dalam. Dorongan itu datang dari kegelisahan dan kegelisahan itu muncul ketika jiwa saya tidak bisa menerima atau tidak setuju terhadap suatu kondisi, terutama kondisi kemanusiaan. Artinya kemanusiaan Nusantara bukanlah jenisan yang borjuis atau kemanusiaan salon yang pernah disebut Rendra, yang amat antusias kepada universalisme tetapi tidak peduli pada kondisi partikular pada setempat. Inilah yang juga ditolak oleh Pramudia, mengatakan bahwa humanisme universal yang memegang indah didengar kuping dan direnungkan dengan sepenuh perasaan, tetapi justru dia diajarkan untuk menetralkan aspirasi politik. Yang dilafazkan sering, yang muluk-muluk, abstrak, dan tidak membumi. Tidak menyebut kemanusiaan mana yang harus dibela dan ketidakmanusiaan mana yang harus disanggah. Teman-teman, diingatkan Pramudia sekali lagi. Pramudia menggunakan istilah humanisme dalam hal ini. Humanisme abstrak, yaitu humanisme mewah, yang hanya mampu mengatakan, kasihan mereka, tapi jangan ganggu kesenangan dan kemakmuran. Tambah Pram, jangan sampai usaha kita ini hanya memperkuat barisan intelijensia salon yang terlepas dari kehidupan sewajarnya dan terangkat terus ke atas sampai di puncak menari Gading. Jangan-jangan apa yang disebutkan Pak Pram ini sudah menjadi. Kita maklum bahwa ide kemanusiaan itu sendiri pernah ditolak oleh beberapa golongan konservatif tertentu kerana ianya ditafsirkan sebagai keangkuhan mengagungkan manusia sehingga tidak meletakkan kebesaran Tuhan pada tempatnya. Namun hari ini, alhamdulillah, suara bantahan jarang kedengaran kerana sejak dari awal pun seruan membangun kemanusiaan di kalangan bangsa Nusantara ini bertolak dari kepercayaan agama, yakni kemanusiaan kita dari awal adalah kemanusiaan yang religius. Teks seawal kita dari Tajus Salatin terkarang 1603 sangat membuktikan. Malahan kini kelompok yang paling aktif membicarakan peri penting kemanusiaan datang dari golongan agamawan. Itulah yang paling menarik dan saya rasa harus dipuji. Kiai-kiai yang sangat sastrawi seperti Kiai Muhammad Husin yang sangat mementingkan kemanusiaan lewat kesusastraan. Kuasa metafora dalam sastra sesungguhnya dapat membentuk imajinasi kritikal. Pelambangan dan satira yang terkandung dalam sastra membawa kita memikirkan nilai dan bertanya. Dari teks sastra kita dihadapkan dengan sejumlah permasalahan manusia, dari soalan universal ke peringkat partikular, sehingga soalan batin dan psikologi. Dari teks sastra, sebagai contoh kita dapat kesan masalah rasisme, otoritarisme dan salah guna kuasa. Potensi tradisi kita telah boleh memacu pencerahan. Dan kita sudah lihat antara wadah pencerahan awal kita adalah dari wadah sastra. Potensi sastra untuk menciptakan manusia dan kebudayaan baru, kerevarnan nilai yang terkandung dalam sastra sebagai saluran kesedaran, nilai masyarakat moden. Selain sastra sebagai wadah digunakan mengupas kondisi dan masalah dalam masyarakat. Teman-teman, lihatlah image-image yang telah saya kumpulkan ini. Semuanya berbeda-beda dari aliran pegangan kepercayaan atau aliran pemegang ideologi. Tapi ada sesuatu yang menjadi titik tolak bersamaan, yaitu mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna. Sekelumit nada-nada kemanusiaan sastra dari teks-teks sastra kita. Dari Semenanjung, kita lihat seorang sastrawan besar, Samad Said, mengatakan ini. Kesastraan bukan taman bunga tempat orang sesekali datang berehat-rehat menghirup udara segar dalam masa lapang. Kesastraan ialah rumah dan kehidupan manusia yang berombak dan bergelombang dengan denyut nafas dan degup jantung. Artinya, bila kita masuk dalam sastra, kita sebenarnya masuk dalam lautan yang sangat menduga dan sangat mencabar. Dan di saat itu terpanggil kita untuk bersedia mengharungi lautan sastra dengan lebih berani. Di tempat lain,
Sama juga dari Semenanjung, Usman Lawang berharapan besar bahawa penulis-penulis memikul tanggungjawab, yaitu tenaga baru dan suasana baru dalam negeri ini yang ditujukan kepada masalah besar seperti kemiskinan. Sungguh menyedihkan bahawa dalam sebuah negara yang kaya raya hasil buminya, rakyatnya kaya dengan kemiskinan. Sungguh menyedihkan bahawa apabila kawasan luar bandar masih mundur, sekolah-sekolah serba kekurangan, murid-murid serba tiada ketiadaan dan perubatan, serta doktor tidak berkecukupan. Sungguh menyedihkan bahawa kanak-kanak miskin boleh banyak yang cicir dalam pelajaran. Teman-teman, beliau adalah seorang sastrawan. Banyak juga sastrawan di Indonesia, di Singapura yang telah menyuarakan soal kemiskinan. Ini yang sangat menarik saya perhatikan. Di saat para ilmuwan membisu tidak membicara tentang soal kemiskinan. Di saat agamawan juga membisu tidak membicarakan soal kemiskinan. Di saat ahli politik malah menjauhi soal kemiskinan. Di saat wartawan juga sudah tidak lagi melaporkan tentang permasalahan kemiskinan. Tetapi yang sangat mempedulikan itu adalah para sastrawan kita. Bacalah daripada karya-karya yang mantap yang sudah sedia ada. Putu Wijaya bersautan sama. Dia berkata, sastra adalah cerita tentang manusia atau cerita tentang apa saja memberi kepada manusia sebuah pengalaman batin untuk merenungi kehidupan masa lalu, kini dan yang mendatang. Sastra dengan demikian adalah sebuah senjata kemanusiaan yang ditembakkan sebagai upaya untuk memangkas batas-batas misalkan manusia. Tidak untuk mengatakan bahawa manusia yang satu harus sama rata dengan lain, tetapi hanya untuk menyadarkan bahawa manusia yang satu dengan yang lain saling terkait dan tidak mungkin hidup tanpa yang lain. Ini sangat senada dengan apa yang pernah dibicarakan oleh Romo Mangun. Begitulah juga pendirian Ahmad Tohari. Ya, saya terpanggil dengan sebuah cerpen ringkas yang diciptakan beliau, Mas Mantri Menjenguk Tuhan. Sampai saat ini saya menggunakan ini dalam kelas sastra Indonesia. Saya dan teman adik-adik dalam kelas ya sangat luar biasa kagum dan takjub dengan penceritaan yang sangat ringkas tetapi sungguh mendalam. Menurut Ahmad Tohari, kita harus menjadi bahawa semua manusia itu sama, warna kulitnya bisa saja beda-beda. Setiap manusia adalah manusia individu, manusia yang harus menghormati orang lain, tidak memuliakan atau termasuk dirinya sendiri. Hanya memuliakan Tuhan. Manusia yang cerdas adalah manusia yang menciptakan kehidupan yang harmonis, demokratis, dan memberi hak kepada siapapun untuk mengaktualisasi. Seperti itulah manusia sesungguhnya. Tanpa berpretensi menjadi seorang ahli filsafat, hanya sebagai seorang penulis yang sederhana, Mas Mantri ataupun Ahmad Tohari mampu untuk mengajak kita memikirkan keadaan kemanusiaan. Yang menarik, apa yang disebut oleh Ahmad Tohari sebagai Muslim yang taat bersenada dengan humanisme religius yang diangkat oleh Mangun Wijaya ataupun humanisme sosialistik yang pernah diangkat oleh Pramudia. Dari bumi Temasek, Marsudi SN sejak dari awal memposisikan dirinya sebagai pembicara kemanusiaan. Cuba kita lihat dari bait-bait puisi dia. Dalam puisinya membenarkan kepapaan, beliau menolak sikap ketidakberharapan dan kerintihan di saat mereka ataupun kita berhadapan dengan permasalahan itu. Akhirnya kita bercakap dengan nasib memang kita begini, dilahirkan dengan kepapaan, penerimaan begini membutuhkan akan pertimbangan, menegakkan geram dan keluhan, menggelisahkan jiwa, raga dan berpanjangan. Seperti kita tidak berharapan membenarkan kepapaan melingkari kehidupan, sedang di depan kita masih terbentang jalan yang terang. Sebenarnya teman-teman, bisa kita kumpulkan deretan ungkapan para sastrawan kita tentang persoalan sastra. Di saat menghargai lafaz-lafaz ini, terpanggil untuk kita menilai khazanah sastra kita. Yang makanya saya sebutkan tadi, 13 minggu memerlukan aturan kuliah permingguan. Ya, sebagai suatu pembicaraan yang utuh tentang hal ini. Harus dapat kita kenal pasti nada-nada kemanusiaan yang mengangkat kita ke tingkat kesadaran yang kritis, tidak buta sosial, buta politik, dan buta sejarah. Ini penting agar kita tidak mudah mengseiraskan setiap segala sastra sebagai luahan kemanusiaan, selain kita berasyik dengan anggapan narsistik bahawa kita sudah ada kemanusiaan yang sempurna
jauh sekali mengatakan hanya sastra kita saja yang sempurna. Dan ini kita masuk dalam persoalan tantangan ketidakmanusiaan. Apabila membicarakan soal kemanusiaan, kita harus berani untuk menempuh bicara tentang apa yang tidak manusiawi, yaitu ketidakmanusiaan. Tetapi sayangnya kemanusiaan itu sendiri kian terganggu dan terhakis akan makna dan tugasnya. Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa sastra yang kontang dari dimensi kemanusiaan semakin menjala berakibat daripada kecenderungan melihat sastra sebagai kesenian teknik, sebagaimana yang telah disebut oleh Shannon Ahmad. Malah mungkin saja perkataan menyebut kemanusiaan Nusantara akan dianggap aneh oleh setengah orang kerana beranggapan bahawa melihat humanisme itu harus universal dan terlepas daripada apa-apa yang kondisi pada tempat dan masa. Pendirian seperti ini bisa diperbetulkan dan harus diperbetulkan. Kita tentu maklum terdapat banyak gagasan tentang humanisme Eropah, humanisme Arab, humanisme Cina, humanisme Islam. Apabila menyebut humanisme Nusantara, ini yang memperkirakan gabungan nilai dan pemikiran yang universal yang bisa didapati dalam konteks Nusantara itu sendiri. Proses dehumanisasi dalam masyarakat yang semakin menjala dan mencabar adalah dunia politik, ekonomi sosial, kultural, teknologi dan keagamaan dicengkam dan dihakis oleh diktat kerakusan pasar neoliberal. Orang yang membicarakan kemanusiaan harus berani membicarakan ketidakmanusiaan dan harus berdepan dengan apa yang disebut pasar neoliberal yang menjalar di setiap sudut kehidupan kita hari. Manusia sastra dalam diri penulis sudah hilang arah, sama juga dengan pembaca dan pengkritik, malah juga apa yang diajar dari kampus-kampus. Ini pernah disuarakan oleh Shannon Ahmad. Ya. Dan saya tidak perlu membaca dalam ini kerana kurang lebih bersama dengan ujaran yang telah diberikan oleh Shannon tadi. Pada hakikatnya, akademisi ilmu kemanusiaan, sastra sebagai satu komponennya, kita tahu ilmu kemanusiaan itu boleh saja geografi, sejarah, ya, dan lain-lain, filsafat, ya, telah menyebabkan penyempatan khalayak sehingga kajian dan telaah sastra terbatas kepada pakar pengkaji dan pencara, sedikit-sedikit kalangan pelajar sastra. Cara kita menelaah studi sastra kita malah mencabut kemanusiaan yang terdapat di dalam. Sedangkan dehumanisasi dalam radah kebudayaan dan keintelektual semakin menyempit dan semakin menyatu. Sehingga disebut aib rosidi semikian. Sepanjang hari, sepanjang malam, bangsa kita disuguhi pertunjukan kitsch yang kita anggap sebagai kesenian universal. Tanpa ada usaha untuk mengimbang dengan karya-karya seni universal yang bermutu. Kita meluncur membawa seluruh bangsa ke alam budaya yang kita sangka universal, internasional dan entah apa lagi. Yang banyak dijual dan diterjemahkan ke dalam bahasa kita bukanlah karya-karya utama sastra dunia, melainkan karya-karya pop yang tujuannya hanyalah agar terjual sebanyak-banyak. Ini sedang berlangsung. Teman-teman, kemanusiaan Nusantara yang diampukan oleh lautan sastra makanya harus kita fikirkan sama. Harus kita pikirkan sektor pendidikan, pembudayaan dan kritikan sastra atau pembelajaran sastra. Sekiranya hayat kesejahteraan Nusantara memerlukan lautannya yang terus menguasai dan melestari, maka boleh diperpanjangkan bahawa kemanusiaan Nusantara memerlukan budaya bersastra yang hidup, yang dinamik dan progresif. Lain perkataan, sekiranya kita menciptakan literasi Nusantara ataupun ikra Nusantara yang ampuh dan substantif itu, kita harus antara lain memastikan literasi sastra terbangun terlebih dahulu dan beriringan dan berkelanjutan terus. Saya ingin menyebut di sini, proses Islamisasi di rantau ini tidak mungkin mantap kalau tidak ada proses pembudayaan secara sastrawi. Kita perlukan apa dipanggil celik sastra atau celik kemanusiaan. Celik sastra bisa mengurangi kecenderungan literalisme kerana budaya sastra dalam apresiasi membina pemikiran dan estetika yang menghargai metafora akan dapat mengelakkan taksub eka tafsir. Cuba kita bayangkan bagaimana Islam Maghrib dengan Islam Masyriq. Kegemilangan Islam Maghrib adalah kerana puitikannya sangat kuat berbanding dengan Islam Masyriq. Itulah yang membedakan dan itulah yang telah menghasilkan lebih banyak cerdik pandai
dari dunia belahan Islam Maghrib, yaitu Andalusia. Kerana antaranya adalah penghargaan kepada susastra. Dan kalau kita perhatikan, tugas membicara sastra adalah tugas pertanggungjawaban intelektual sebenarnya yang wajib terkedepan untuk menyatakan kebenaran dan kesungguhan, memecahkan ideologi yang mencengkam, menyinggur segala otoriti yang berlagak, mendiagnosa kemelaratan, mendedah dan mencari sebab pelanggaran moral etis, dan seterusnya, dan seterusnya. Celik sastra dan celik fasa itu bisa terbangun kalau kita terlebih dahulu memiliki apa disebut paradigma budaya yang jelas. Ini pernah dibicarakan oleh W.S. Rendra. Dalam rancangan pencerahan dan pendidikan, beliau mengenapasti 4 perkara pokok yang harus diberikan perhatian. Pertama, mengapresiasi fakta objektif. Kedua, pengkategorian fakta-fakta tadi sehingga dapat dibedakan dan dikenali dengan lebih berkesan. Ketiga, penanaman disiplin ilmiah namun dapat mengelakkan intelek konsumtif. Dan yang terakhir, yang ini sangat-sangat erat dengan dunia sastra, kesempatan beropini, berekspresi harus ditingkatkan agar murid bisa merasakan bahawa dirinya berdaulat sebagai manusia, tidak lain melainkan wadah sastra. Inilah satu langkah yang penting untuk memberdayakan diri sebagai individu. Pada hakikatnya, daulat rakyat itu berasal dari pengertian akan daulat manusia. Dan daulat manusia itu berasal dari pengertian akan daulat individu. Tidak dapat tidak, apa yang disebut oleh Rendra ini sebenarnya mengajak kita memikirkan bahawa meningkatkan pelajaran humaniora dan kesusastraan. Dari kesusastraan orang bisa belajar banyak tentang manusia, kesedaran jiwanya, nalurinya, nurani kelemahan-kelemahannya, lingkungannya dan kebudayaan. Masyarakat yang butuh humaniora akan sulit beradaptasi dengan dunia modern dan akan babak belur dalam mengembangkan industrialisasi. Sebab menerapkan teknologi tanpa pengetahuan humaniora akan membawa dampak ketegangan sosial. Teman-teman, saya tentu sekali berbicara banyak berdepan dengan teman-teman dari dunia santri. Dan harus saya sedikit merangkul bahagian pembicaraan pidato ini tentang potensi besar dari dunia santri. Sebagai disebut tadi, peranan dagang santri adalah manusia berkelana yang membawa risalah agama dalam muatan budaya dan seni. Artinya, renaissance kebudayaan rantau ini yang pernah dibicarakan sangat baik oleh Profesor Izzuddin Mazra adalah sewaktu kegemilangan penyebaran Islam dan budaya seni sastra yang bahawasanya tertampung oleh sumber dari perdagangan. Nusantara kita tidak terjadi sebegini tanpa dua fenomena yang tersebut tadi, yakni peranan perdagangan, peranan kelautan dan agensinya. Dan antara agensinya tentu adalah dagang santri yang berkelana. Dan hari ini kita lihat semakin gemencar teman-teman dari dunia pesantren yang tampil aktif, menulis, berbicara. Hari ini kita menyaksikan gelombang antusiasme. Sesudah pun sesepuh santri terkenal sebagai sastrawan berwibawa seperti Gus Mus, Ahmad Tohari, Dr. Zawawi Imran, Ahmad Sohab Muhammad Sobari, MH Ainun Najib dan ramai lagi, termasuk yang di Semenanjung dan di Brunei. Era di mana kelompok santri terperosok ke dalam dengan tradisionalismenya yang menjerat napas keagamaan dan kebudayaan sudah hampir tidak kedengaran lagi. Sebaliknya, tampil penulisan, pendebatan dan kegiatan sastra dari komunitas santri memberi petanda baik bahawa nafas kebudayaan Nusantara akan disemarakkan dengan lebih utuh. Kerana dengan tampilan yang besar dan kejelikan budaya yang menguat langsung menggugat keharfian yang anti budaya dan anti seni ataupun yang pro capital. Kita tahu juga dalam sesetengah kelompok di mana tertanda Islam hijrah juga aktif menulis sastra, tetapi sastra yang mereka tuliskan itu jauh beda dari teman-teman yang dari berlatar belakangkan ke pesantren. Yang Islam hijrah itu umumnya menulis dalam pola sebenarnya mengangkat kosmopolitan kapitalisme yang mereka senangi dan mereka sedang diami. Inilah juga harapan dari barisan sastrawan kita yang mencitrakan sastra yang idealis, realis, berkomited,
kemasyarakatan sehingga menjaga kesedaran untuk bebas daripada apa jua kencaman gangguan ketidakmanusiaan itu. Saya mau bicara apa yang telah disebut oleh Mokhtar Lubis sekali lagi. Untuk ini dapat menjadi kenyataan, buku sastra mesti relevan kepada keadaan kehidupan manusia dan masyarakat itu tadi. Dan saya yakin teman-teman daripada dunia santri yang dekat dengan masyarakat akan melahirkan karya-karya yang sangat dekat pada manusia dan masyarakatnya itu. Bukan cerita-cerita utopian atau cerita-cerita entah berantah yang hanya untuk belegar demi kepuasan estetika semata. Dan ianya harus dapat menarik perhatian pembaca menerusi kekuatan deskriptifnya dan ketugahan watak-wataknya. Ia harus memiliki apa yang disebut kekuasaan memindahkan, transferring power para pembaca daripada keadaan hidupnya kepada keadaan kehidupan yang telah diciptakan kembali oleh sang penulis dalam novel cerpen dan puisinya. Percayalah saya dengan jujur, saya melihat transferring power itu apabila menggunakan cerpen ringkas Mas Mantri Menjungut Tuhan oleh Ahmad Tohari. Dan itu saya dapat lihat perubahannya kepada anak didik saya. Karya sastra yang baik bukanlah ditulis dari kacamata menara gading yang tinggi, jauh lagi suka mengendangkan slogan. Tetapi ianya harus dapat menawarkan segi dialog yang otentik, yang bertitik tolak daripada kesedaran yang ada orientasi kritikal terhadap realiti. Perhatikan bait-bait puisi dari Gusmus yang mengatakan ini. Berhentilah menganyam-nganyam maya, mengindah-indahkan cinta, membesar-besarkan rindu. Berhentilah mengiya-iyakan daya, memburu orgasme dengan tangan keluh. Berhentilah menjelajah lembah-lembah dengan angan-angan tanpa arah. Tengoklah kanan kirimu. Lihatkah kelemahan di mana-mana membuat lelap dan kalap siapa saja. Lihatlah kekalapan dan kelelapan merajalela membabat segalanya. Lihatlah segalanya yang semena-mena mengeroyok dan membiarkan nurani tak berdaya. Teman-teman, saya sudah masuk ke dalam bahagian kesimpulan daratan. Apabila membicarakan Nusantara tanpa menoleh ke khazanah kesusastraannya, itu akan timpang bacaan. Sebaliknya juga, kalau kita mudah menetapkan dengan absolut ciri Nusantara, kita sudah terpenjara dengan cara fikir dan membekukan kedinamikan sejarah. Lain perkataan, apa yang saya sebut sini sebagai kemanusiaan Nusantara adalah proses yang sedang berlanjutan dan terus dan menerus. Bukan sesuatu gagasan yang sudah siap sedia hanya kita pakai dan kita ingat dan hanya untuk kita hafal. Bukan itu. Menyebut tentang Nusantara, ia juga mengundang ingatan perantauan dan keserumpunan yang telah berlaku sepanjang sejarah kita. Kedinamikan ini harus kita pertingkat, menyebarluaskan sehingga satu hari ke depan kita dapat membaca ilham karya sastra kita sebagai khazanah Nusantara. Bayangkan, teks-teks pada zaman sebelumnya ada Air Asia atau sebelum adanya Korea yang cepat telah membenarkan Tajus Salatin sampai ke Jawa, membenarkan karya Hamzah Fansuri yang jauh di Aceh sampai ke Makassar, membenarkan Sulalatus Salatin yang ditulis di Melaka Johor sampai ke Tanah Hitu di barat Indonesia. Bayangkan teman-teman, itu belum lagi kitab-kitab kuning yang merata di Asia Tenggara. Bayangkan itu. Kita bersatu, kita menjadi sebuah arkipelagik bangsa Nusantara kerana pada awalnya beredar karya sastra yang ditulis oleh nenek moyang. Termasuk itu, karya sastra yang itu dimaksudkan adalah dokumen-dokumen kebudayaan dan keintelektualan. Jadi, sudah sampai masanya juga kita meneroka dengan lebih bersungguh agar budaya sastra, estetika dan keintelektualan kita diperkenalkan kepada khalayak masing-masing. Pendidikan sastra serantau, penerbitan dan pengedaran karya harus dipertingkat. Pengenalan idea harus seiringan dengan penyediaan bahan yang membawa idea-idea itu. Moga-moga satu hari kita menjadi seperti belahan benua Eropah yang saling menghargai tradisi keintelektual. Orang-orang Perancis tahu tentang apa intelektualnya di Skandinavia. Orang Skandinavia tahu apa intelektualnya di tanah Jerman. Dan orang Jerman tahu apa yang berlaku dan sedang ditulis di tanah Italia.
kita harus memikirkan ke arah itu. Akhirul kalam, kemanusiaan Nusantara yang mau kita bina ditunjangi dengan harapan, bukan pesimisme dan sinisme. Para sastrawan sebagai karyawan kebudayaan ataupun cultural worker dalam istilah Paulo Freire harus mempunyai tekad harapan dan berkeyakinan tersebut. Memastikan literasi sastra sebagai satu ikhtiar kemanusiaan harus berakar dalam imajinasi kebudayaan kita. Apabila saya diundang oleh Tuan Ahmad Ubaidullah dari Iqra.id, saya terfikir dengan tajuk ini dan saya pikir inilah antara kerja Iqra.id yang boleh memasyarakat dan menusantarakan kesusastraan kita. Sama pentingnya bagi kita untuk melihat kemanusiaan Nusantara sebagai tekad menangkis segala yang memenjarakan pemikiran kita, memandangkan apa yang disebut oleh Edward Said, humanism is disclosure, it is agency, it is immersing oneself in the element of history. Dalam kalau diperpanjangkan, kita bukan saja element of history, tetapi kita juga adalah pencipta sejarah. We are makers of history. Dalam sejarah, wadah sastra telah dapat memainkan peranan ini. Pesan berhema dari Edward Said, saya ulangi. The heroic ideal of humanism is principally neither an act of conformism or expressing or consolidating what is already known, nor an act of amiable respect for the powers that be, nor certainly does it have anything to do with self-esteem or feeling good. For what is crucial to humanistic thought, even in the very act of sympathetically trying to understand the past, is that it is a gesture of resistance and critique. Kalau kita lihat, semua sastrawan kita yang besar-besar mempunyai dua sisi itu. Sisi yang dipanggil sisi enunciation, penyuguhan, dan sisi denunciation, yaitu sisi penyanggahan. Ataupun dalam istilah seorang pemikir Arab, Adonis Ali Ahmad Said mengatakan bahwa ranah sastra harus terkumpul dua dimensi. Dimensi yang dipanggil sebagai dimensi politics and dimensi politics. Ranah sastra harus dipulangkan kepada masyarakat supaya terus hidup, selagi ia tidak dapat perhatian kita, selagi itu kecelikan dan kematangan sastra tidak dapat terbangun. Dan pemukan kesadaran kepada kemanusiaan Nusantara akan tersendat dan terbantut. Betapa pesan Ahmad Tohari sekali lagi yang amat sederhana harus kita teladani. Melalui karya sastra, saya ingin menciptakan manusia Nusantara baru. Dalam tulisan asal, dia menyebut Indonesia baru. Yang wataknya amanah, cukup ilmu, cukup iman, kerja, dan cukup menyadari bahwa hidup ini adalah hidup bersama orang lain dan berkelanjutan. Ada saya, ada Anda, ada anak-anak kita, terus begitu dan memerlukan kondisi-kondisi tertentu. Kalau terputus garis itu, habis kita dimakan zaman. Teman-teman, saudara-saudari, inilah cita untuk membangun kemanusiaan Nusantara lewat berkarya sastra untuk memberdaya, dan lautan sastra kita akan pasti menjadi rahmah kepada kesejahteraan insan dan bumi ini. Dan sekali lagi izinkan saya mengulangi apa yang pernah disebut oleh Mas Marco Katridikromo yang tadi saya bacakan di awal pidato ini. Beliau mengatakan kemanusiaan itu merdeka di atas bumi, berani berdiri sendiri dan berusaha sekuat-kuatnya guna menolong orang yang tertindas. Itulah kemanusiaan Nusantara dan dia bergerak, ia mendalam dan ia menyebar lewat lautan sastra. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi, salam Nusantara. Terima kasih Dr. Azhar, sangat keren sekali kita mendapatkan kuliah yang sangat bergizi pada siang hari ini ya. Baik, terima kasih pemirsa dan sahabat Iqra.id. Demikianlah pemaparan dari Dr. Azhar yang bertajuk Kemanusiaan Nusantara di Lautan Sastra.
Saya pasti tidak akan pernah menyimpulkan sedikit pun dari pemaparan beliau yang sangat komprehensif ini. Tetapi ada dua hal yang kami harapkan. Pertama, mungkin kita dapat lebih mengenal jati diri kita sebagai manusia Nusantara dengan segala dinamikanya lewat artikulasi karya sastra. Dan yang kedua, dari pemaparan beliau tadi, tentunya kita akan terpantik untuk terus menelaah sisi lain kemanusiaan Nusantara yang begitu kaya, sehingga tak cukup hanya melalui talk series pada siang hari ini tentunya. Lebih-lebih di antara kita juga akan melanjutkan estafet kepenulisan sastra seperti yang diharapkan dokter tadi. Tak hanya melanjutkan, tetapi juga memperkaya perspektif dalam memotret kemanusiaan kita kini dan yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Dr. Azhar. Kita akan berjumpa di lain waktu. Terima kasih kepada founder ikra.id, Mas Ahmad Ubaidillah yang saat ini bergabung bersama kita dari awal sampai akhir, dan juga teman-teman tim redaksi ikra.id. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa yang sudah meluangkan waktunya menyimak talk series yang diselenggarakan oleh ikra.id ini. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Azhar. Terima kasih. Jangan dulu, kita akan melihat video yang dipersembahkan oleh ikra.id. Silahkan Mbak Ala. Thank you, dokter. Terima kasih banyak Dr. Azhar. Terima kasih banyak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak. Dr. Azhar, mohon berkenan untuk menyaksikan video ikra.id dulu. Yes. Pasti. Dia mengenal dan makin cinta ya, Dok. Benar. Itu kan tadi saya bilang, saya bersedia itu. Boleh kasih 13 lecture itu. Ya, jadi kita sama-sama belajar ya. Ya, jadi Mas Ubay ambil satu lecture, Mbak Ira satu lecture. Jadi kita ada 13 itu nanti. Terima kasih banyak. Satu lecture ya. Ini videoku kok ini ya? Mohon maaf, ada suaranya nggak ya Mbak Ira? Mohon maaf, ada suaranya nggak ya Mbak Ira? Mohon maaf, ada suaranya. Nggak ada ya.